Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang glikolisis dan siklus asam sitrat, yang dimana kami terdiri dari 9 orang yang bernama saya sendiri Hendra Kurniawan, Dinda Mareta, Yorgi, Femas Geraldinata, Nugra Bintang, Noviandini, Elga Sitanggang, Rindiani, dan Aswari. Dan pada slide 1 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dinda Mareta. Kepada Dinda Mareta saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Dinda Mareta. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Hendra Kurniawan. Glikolisis berasal dari bahasa Yunani yaitu glikos yang memiliki arti gula dan lisis yang berarti degradasi atau pelarutan. Glikolisis adalah proses pemecahan molekul glukosa melalui sederetan proses enzimatik menjadi 2 molekul senyawa piruvat. Glikolisis memiliki sifat universal sehingga bisa terdapat pada mikroorganisme ataupun pada organisme tingkat tinggi. Di dalam glikolisis terdapat 2 fase yaitu yang pertama ada fase preparasi. Fase preparasi adalah tahap fosforilasi glukosa dan konversinya menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Yang kedua ada fase pembayaran. Fase pembayaran adalah tahap konversi oksidatif gliseraldehid 3-fosfat menjadi piruvat dan disertai dengan pembentukan ATP dan NADH. Pada proses glikolisis dapat terbagi menjadi 2 yaitu yang pertama ada respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses glikolisis yang terjadi di dalam sitosol dengan menggunakan oksigen. Proses ini menghasilkan lebih banyak ATP per molekul glukosa. Di dalam siklus respirasi aerob, produk akhir yang berupa asam piruvat ditransfer ke dalam mitokondria untuk memulai siklus asam sitrat. Produk akhir dari proses glikolisis aerob berupa 34 molekul ATP, air, dan karbon dioksida. Yang kedua ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses glikolisis yang terjadi di sitoplasma ketika sel kekurangan oksigen atau tidak memiliki mitokondria. Pada respirasi anaerob, NADH dioksidasi menjadi NAD+ dalam sitosol dengan mengubah asam piruvat menjadi asam laktat. Produk akhir dari proses glikolisis aerob berupa 2 asam laktat, 2 ATP, 2 air, 2 hidrogen dari 1 molekul glukosa. Perkenalkan, nama saya Nugra Bintang. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dinda Mareta. Pada fase preparasi, pada tahap pertama, glukosa dikatalisis oleh enzim heksokinase yang memerlukan energi ATP menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat dikatalisis oleh enzim fosfoheksoisomerase menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat. Fruktosa 1,6 bisfosfat dikatalisis oleh enzim aldolase menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan dihidrokseton fosfat. Gliseraldehid 3-fosfat dan dihidrokseton fosfat dikatalisis oleh enzim triosafosfat isomerase menjadi 2 gliseraldehid 3-fosfat. Kemudian masuk ke fase pembayaran. 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat dikatalisis oleh enzim gliseraldiogenasehid 3-fosfatdehid menghasilkan 2 NADH dan H+ dan membentuk 2 molekul 1,3 bisfosfoglycerat. 2 molekul 1,3 bisfosfoglycerat dikatalisis oleh enzim fosfoglycerat kinase menghasilkan 2 ATP dan membentuk 2 molekul 3 fosfoglycerat. 2 molekul 3 fosfoglycerat dikatalisis oleh enzim fosfoglycerat mutase membentuk 2 molekul 2 fosfoglycerat. 2 fosfoglycerat dikatalisis oleh enzim enolase menghasilkan 2 molekul H2O dan membentuk fosfoenol piruvat. Fosfoenol piruvat dikatalisis oleh enzim piruvat kinase menghasilkan 2 ATP dan membentuk 2 piruvat. Sekian, saya alihkan kembali ke moderator. Perkenalkan, nama saya Yorgi. Baiklah, saya akan melanjut hasil presentasi yang dibacakan oleh Nugra Bintang, yaitu
mengenai tentang enzim yang terlibat dalam proses glukolisis. Fase preparasi. Yang pertama itu ada heksokinase atau glukokinase. Yang kedua ada fosfoheksosisomerase. Yang ketiga ada fosforokinase. Yang keempat ada aldolase. Yang kelima ada triosofosfat isomerase. Fase pembayaran. Yang satu gliserol diogenasid 3 fidehid. Yang kedua ada fosfolikserat kinase, yang ketiga ada fosfolikserat mutase, yang keempat ada enolase, yang kelima ada pyruvate kinase. Reaksi netoglukolosis. Glukosa plus 2 atau NADH plus 2 ADV 2 pyruvate plus 2 NADH plus 2 atau H plus 2 ATP plus 2 atau H2O. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Baiklah, perkenalkan nama saya Pemas Geraldinata. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang metabolisme piruvat. Piruvat hasil glikolisis akan dimetabolisme lanjut melalui 3 jalur, yaitu pada kondisi aerob, piruvat dioksidasi menghasilkan 2 mol asetil-CoA dan kehilangan 2 mol CO2. Asetil-CoA lalu dioksidasi melalui siklus asam sitrat dan rantai pernapasan pada sel hati. Pada kondisi anaerob terbagi menjadi 2, yaitu fermentasi alkohol dan hipoksia. Pada fermentasi alkohol, piruvat diubah menjadi etanol pada sel ragi. Pada kondisi hipoksia, piruvat direduksi menjadi asam laktat pada sel otot dan mikroorganisme. Di samping ini adalah skema dari proses metabolisme piruvat yang dihasilkan dari glikolisis. 2 piruvat pada kondisi anaerobik pertama diubah menjadi 2 etanol dan 2 CO2 pada fermentasi alkohol. Kemudian 2 piruvat pada kondisi aerobik melepaskan 2 CO2 dan menghasilkan 2 asetil-CoA. Dan kemudian masuk ke dalam citric acid cycle yang menghasilkan 4 CO2 dan 4 H2O pada hewan, tanaman, dan mikroorganisme. Kemudian 2 piruvat pada kondisi anaerobik kedua menghasilkan 2 laktat, yaitu pada fermentasi laktat yang terjadi di sel otot dan mikroorganisme. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Noviandini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviandini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya tentang metabolisme piruvat. Nah, dapat kita lihat di layar, terdapat 2 kondisi respirasi, yaitu aerob dan anaerob. Pada respirasi aerob ini, terdapat piruvat yang memiliki 3 senyawa atom karbon C. Lalu, piruvat ini akan dikatalisis oleh enzim piruvat dekarboksilase, kemudian melepaskan sebuah CO2, lalu menghasilkan 2 atom C yang disebut dengan asetaldehid. Selanjutnya, pada kondisi respirasi anaerob terdapat 2 reaksi, yaitu pada alkohol dan laktat. Pada respirasi anaerob alkohol, proses mulanya sama dengan aerob tadi, yaitu terdapat piruvat dengan senyawa 3 atom karbon C. Karena di anaerob alkohol ini memiliki enzim piruvat dekarboksilase, maka 3 atom karbon C yang di awal tadi akan melepaskan sebuah CO2 lalu menghasilkan 2 atom C yang disebut asetaldehid. Setelah itu, dengan bantuan enzim dehidrogenase, NADH akan melepaskan semua atomnya dan diikat dengan asetaldehid sehingga membentuk etanol. Selanjutnya, pada respirasi anaerob laktat hampir sama dengan anaerob alkohol tadi, tetapi yang membedakannya adalah pada fermentasi laktat ini
tidak terdapat enzim dikarboksilase, sehingga proses selanjutnya yang terjadi adalah dari pirufat langsung dengan bantuan enzim dehidrogenase mendapatkan sebuah atom H sehingga akan membentuk asam laktat. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Elga Sitangga. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Noviandini, yaitu siklus asam sitrat. Entry karbohidrat lain ke dalam siklus asam sitrat seperti glikogen, fruktosa, maitosa, laktosa, dan lain-lain dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat setelah diubah menjadi salah satu intermediate dari rangkaian glikolisis. Di samping ini terdapat gambaran dari siklus asam sitrat, yaitu glikogen dikatalisis oleh enzim fosforilasi menjadi glukosa 1-fosfat, yang dimana terdapat galaktosa yang telah diubah menjadi glukosa. Kemudian glukosa 1-fosfat dikatalisis oleh enzim fosfolumotase menjadi glukosa 6-fosfat, yang dimana terdapat laktosa, trehalose, dan sukrosa yang telah dikatalisis oleh enzim heksokinase. Kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat, yang dimana terdapat manosa yang dikatalisis oleh enzim heksokinase menjadi manosa 6-fosfat dan dikatalisis oleh enzim fosfomanosa isomerase menjadi fruktosa 6-fosfat, dan juga terdapat fruktosa yang telah dikatalisis oleh enzim heksokinase menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bisfosfat dan diubah lagi menjadi griseladehid 3, di mana terdapat fruktosa yang telah dikatalisis oleh enzim fruktokinase menjadi fruktosa 1-fosfat dan dikatalisis oleh enzim 1-fosfat aldolase menjadi griseldehid dan dihidrokseton yang kemudian dikatalisis oleh enzim trioxakinase dan triosa fosfat isomerase menjadi griseladehid 3-fosfat. Demikian presentasi dari saya berikan ke moderator. Baiklah, perkenalkan nama saya Rindiani. Saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya Elga Sitanggang, yakni siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat merupakan suatu rangkaian reaksi biokimia dalam organisme aerobik untuk memperoleh energi ATP yang tersimpan dalam asetil-CoA. Asam sitrat merupakan produk metabolik pertama dalam siklus Krebs. Asetil-CoA adalah produk reaksi katabolik dari karbohidrat, lipid, dan asam amino. Siklus asam sitrat terjadi dalam mitokondria. Pirufat dari glikolisis diubah menjadi asetil-CoA oleh enzim kompleks derivat dehidrogenase. Asam sitrat juga terbentuk sebagai hasil reaksi langsung antara asetil koenzim A dengan asam oksaleosetat dengan katalisis enzim sitrat sintase. Siklus asam sitrat dimulai dengan satu molekul asetil-CoA bereaksi dengan satu molekul H2O, melepas gugus enzim A dan mendonorkan 2 atom karbon yang tersisa dalam bentuk gugus asetil kepada asam oksaloasetat yang memiliki molekul dengan 4 atom karbon, hingga menghasilkan asam sitrat dengan 6 karbon. Baiklah, sekian presentasi saya kembalikan ke moderator. Baiklah, nama saya Endra Kurniawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Lendiani. Di sini saya akan menjelaskan skema siklus asam sitrat atau yang dikenal dengan siklus Krebs. Siklus Krebs terbagi menjadi 8 tahap. Yang pada tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dengan
oksaloasetat yang membentuk asam sitrat yang dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Selanjutnya, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Setelah itu terjadi proses dekarboksilasi atau pembakaran pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga terjadi isositrat yang diubah menjadi alfa ketoglutaran oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Tahap selanjutnya itu terjadi proses pengubahan alfa ketoglutaran menjadi suksinil CoA yang dibantu oleh enzim alfa ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Tahap selanjutnya, suksinil CoA kemudian diubah menjadi suksinat, tidak hanya dibantu dengan enzim. Tahap pengubahan ini juga dibantu oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan. Dan pada tahap selanjutnya, suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Dan tahap selanjutnya adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon, yaitu C sama dengan C, sehingga menghasilkan produk berupa malat. Malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil CoA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahap ini juga berupa NADH. Dan untuk mencukupi kebutuhan energi, maka siklus Krebs harus berlangsung selama 2 kali. Hal ini dikarenakan reaksi oksidasi pada molekul glukosa untuk sekali proses siklus Krebs hanya menghasilkan 2 molekul asetil CoA saja. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Aswari. Nama saya Aswari, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai regulasi aliran metabolik dari piruvat melalui siklus asam sitrat. Yang pertama, kompleks piruvat dehidrogenase dihambat secara alosterik jika rasio ATP atau ADP, NADH atau NAD dan asetil CoA dan CoA tinggi. Jika rasio di atas rendah, maka terjadi aktivitas alosterik dan oksidasi piruvat. Kecepatan aliran dari siklus asam sitrat dapat dibatasi oleh ketersediaan dari substrat sitrat sintetase yang selanjutnya dapat menghambat tahap oksidasi yang tergantung pada NAD. Inhibisi umpan balik oleh suksinil CoA, sitrat, dan ATP juga memperlambat siklus dengan menginhibisi step awal. Dalam jaringan otot, Ca2+ memberi sinyal kontraksi, menstimulasi metabolisme, penghalangan energi untuk menghentikan ATP yang dipakai waktu kontraksi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang siklus asam sitrat. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.